لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Qanifidina azakumullah. Kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam pembahasan bab mas'ul khufain, mengusap khufain. Kemarin sudah kita bahas dari ucapan Malik rahimahullah, diperbolehkan bagi musafir untuk mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Kemudian bagi orang-orang yang mukim sehari semalam. Kemudian beliau sebutkan persyaratan bolehnya mengusap khuf. Yang pertama beliau sebutkan hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam dihitung dari hadas setelah menggunakan khuf. Setelah seorang menggunakan khuf kemudian dia berhadas, maka hitungnya setelah berhadas. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, pertama hitungannya dimulai setelah mengusap khuf yang pertama kali. Kemudian yang kedua, khuf itu suci. Khuf yang dipakai itu suci. Kemudian yang ketiga, khuf yang dipakai itu mubah. Yani bukan barang-barang curian, tapi misal itu. Kemudian juga syarat sebelahnya dasar dan makruh. Khuf itu harus menutupi tempat yang wajib untuk dicuci setelah berwudu. Sehingga khuf itu harus menutupi kaki sampai mata kaki. Kalau ada sebagian yang kelihatan dari anggota kaki yang harus dibasuh pada wudu, maka tidak boleh mengusap khufnya. Sudah kita jelaskan kemarin, dapat yang roh di dalam masalah ini, dapat Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak disyaratkan khuf itu dalam keadaan harus utuh. Nah, meskipun khuf itu robek, lubang, kelihatan bagian yang diusap, itu pun diperbolehkan untuk mengusapnya karena dengan lafaz khuf. Kemudian syarat setelahnya, ya sebetulnya binafsi. Khuf itu melekat sendiri, tidak diikat dengan tali atau misalnya kalau di kaki. Sehingga kalau khuf itu dipakai, kemudian dia dipakai jalan, dia itu terjatuh, misalnya kayak sendal, maka dia tidak boleh dirusak. Ini juga kemarin kita terangkan, tidak ada persyaratan yang demikian, persyaratan yang tidak sahih. Baik. Ini yang akhir yang kita bahas kemarin. Baik. Kemudian yang Qanifidina azakumullah, kita masuk di ucapan beliau setelahnya. Qala rahimahullah wa jawrabin safiqin. Jawrabin safiqin, dan boleh pula mengusap selain khuf, boleh pula mengusap jawrab, ini kaos kaki. Kaos kaki yang tertutup. Kaos kaki yang tertutup. Boleh sebutkan safiq. Sehingga zahirnya berpendapat mu'alif, kalau kaos kakinya itu tidak tertutup, ada yang lubang, ada yang robek, misalnya, maka tidak boleh begitu. Ini sudah kita jelaskan tadi. Baik, tidak ada persyaratan yang demikian. Baik. Wa nahwihima, dan selain keduanya,
selain keduanya. Selain khuf, selain jawrab, itu boleh untuk diusap. Nah, wa ala imamatin li rajulin, dan boleh pula mengusap imamah bagi kaum laki-laki. Boleh mengusap imamah tatkala berwudu, boleh mengusap imamah tanpa dilepas. Ini beliau berikan persyaratan. Imamatil li rajulin, imamahnya laki-laki. Kalau yang pakai imamah itu seorang perempuan, maka dia tidak boleh diusap. Nah, harus dilepas. Kalau itu yang pakai imamah seorang perempuan, karena dia tasabbuh. Nah, tasabbuh berrajuli. Baik, maka dia menjalankan perkara yang muharram. Kalau dia wudu lagi pakai imamah dilepas. Kalau itu perempuan. Tapi kalau yang pakai laki-laki, baik, maka boleh untuk diusap. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, dalam pengusapan imamah itu boleh diusap. Baik, ini dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau menyebutkan Rasulullah SAW mengusap bagian depan kepalanya, yakni rambut bagian depannya, dan juga mengusap imamahnya. Kemudian beliau sebutkan imamah yang bagaimana, yang kalau berwudu seseorang itu boleh untuk mengusapnya, tidak perlu melepasnya. Beliau sebutkan persyaratannya, muhannakatin audati dawai. Muhannakah, yakni imamahnya itu baik diputarkan. Muhannak itu ujung mulut, sehingga diputarkan di leher. Jadi mungkin ini bentuk imamah yang mungkin ada di Arab. Jadi imamah itu kemudian baik ujungnya dilingkarkan di bagian leher. Nah, ini syaratnya. Atau dia dari yang dia memiliki 6 ekor. Yang dia memiliki ekor. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Dua persyaratan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Dua persyaratan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Bolehnya baik seseorang tatkala menggunakan imamah kemudian berwudu, dia mengusap imamahnya. Yang pertama yaitu dilingkarkan ujungnya di bagian leher. Nah, kemudian dia memiliki ekor. Nah, imamahnya memiliki ekor, baik, dan dia digunakan oleh laki-laki. Nah, ini persyaratan diperbolehkannya mengusap imam. Baik, tentunya ikhwan fillah azakumullah, nah, persyaratan-persyaratan untuk khuf ini juga masuk di sini. Misalnya, baik, imamahnya juga harus mubah. Nah, bukan imamah hasil pencurian. Baik. Dan juga imamahnya dalam keadaan suci. Imamahnya dalam keadaan suci. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Syekhul Islam rahimahullah, beliau berpendapat lain dengan pendapatnya mu'allif. Beliau menyatakan la dalila ala sirati an takuna muhannakah. Tidak ada dalilnya imamah yang boleh diusap itu kalau kemudian diputarkan bagian leher, tidak ada persyaratannya. Nah, juga tidak dipersyaratkan imamah itu menggunakan ekor. Nah, kadang-kadang orang menggunakan imamah hanya dibalutkan yang tidak ada ujung ekornya. Nah, ini pun menurut beliau rahimahullah Syekhul Islam boleh kalau berwudu kemudian diusap. Nah, jadi tidak ada persyaratan harus ada ekornya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga kalau disebutkan lafaz imamah maka mutlak. Nah, tidak ada persyaratan-persyaratan yang lainnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian wa ala khumurin nisa. Boleh pula mengusap kerudung-kerudungnya kaum perempuan. Nah, kaum perempuan yang menggunakan kerudung kalau berwudu tak perlu dilepas, maka dia mengusap kerudungnya. Nah, dia mengusap kerudungnya. Baik.
Ikhwan fillah azakumullah. Ini perkara yang diperbolehkan. Jadi imamah untuk kaum laki-laki dan kerudung untuk kaum perempuan. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian untuk kerudung ini mempunyai persyaratan. Mudaratin tahta khuluqihinna, yang dia dilingkarkan di bagian di bawah lehernya. Nah, dia diputarkan di bagian lehernya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama yang pakai perempuan. Kalau yang pakai kerudung itu laki-laki, nah maka dia tidak boleh diusap. Syarat satu. Nah, yang pertama perempuan yang menggunakan, yang kedua kerudung itu sampai di bawahnya leher. Sampai di bawahnya leher. Nah, Sayyid Ikhwani Fadina Rasulullah. Nah, kemudian beliau rahimahullah, nah, tidak membahas di sini apakah imamah dan juga kerudung yang diperbolehkan untuk mengusapnya ini juga sama dengan khuf yang ada waktunya. Kalau mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Baik. Ini khonifidina al-Ghazbah yang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, pendapat mazhab Imam Ahmad menyatakan ada persyaratan yang sama dengan khuf. Pengusapan imamah dan pengusapan khimar ini dipersyaratkan sama dengan khuf, yakni sehari semalam. Nah, bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Baik. Kemudian, nah, pendapat yang lainnya, dan ini pendapat yang rajih, nah, tidak ada batasan waktunya. Nah, tidak ada batasan waktunya antara khuf, nah, dengan imam. Tidak ada batasan waktunya. Karena tidak ada dalilnya. Kalau seorang mengkiaskan, baik. Kalau mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim, berarti bagi yang mengusap imamahnya atau kerudungnya harus sama. Ini kiasnya mal-farik. Kenapa ikhwan fillah tidak bisa dikiaskan ke situ? Ini beda. Kita lihat ikhwan fillah, mengusap khuf itu gantinya mencuci kaki. Gantinya mencuci kaki. Tapi mengusap imamah dan mengusap kerudung itu gantinya mengusap kepala. Ini sudah beda. Yang kepala itu diusap, yang kaki itu dicuci. Nah, sehingga kalau dikiaskan ke situ, nah, kerudung dan imamah dikiaskan kepada mengusap khuf, ini jelas beda. Nah, karena mengusap khuf itu gantinya mencuci kaki, mencuci. Nah, tapi kalau mengusap imamah itu gantinya mengusap kepala. Baik. Sehingga yang ini mengusap, yang ini mencuci. Ini tidak bisa dibiarkan. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga pendapat yang rajih dalam masalah ini, nah, bahwasanya mengusap imamah dan kerudung ini tidak ada batasan waktunya. Nah, tidak ada batasan waktunya karena Rasulullah SAW ini tidak memberikan batasan waktu. Nah, baik. Ini khonifidina azakumullah. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Nah, fi hadatsin asghar. Fi hadatsin asghar. Nah, bolehnya mengusap. Jadi bolehnya mengusap itu hanya pada hadas kecil. Nah, hanya pada hadas kecil. Baik. Sehingga kalau kemudian seseorang itu mengalami janabah, ini tidak boleh diusap. Nah, kalau dia menggunakan khuf, baik, harus dilepas. Kalau dia mandi, nah, harus dilepas. Tidak boleh diusap. Nah, demikian pula baik imamah dan juga kerudung. Nah, ini yang boleh disebutkan fi hadatsin asghar. Pengusapan itu hanya boleh dilakukan kalau dia hadas kecil. Nah, kalau dia berwudu, baik. Kalau berhadas besar, kalau janabah, kalau seorang mandi,
harus dilepas, tidak boleh diusap. Nah, ya pengusapan imamah, pengusapan khuf, pengusapan kerudung ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Nah, tidak berlaku untuk hadas besar. Baik. Kemudian yang khanifidina azakumullah, ada perbedaan antara pengusapan khufain dengan pengusapan imamah dan kerudung. Nah, ada beberapa perbedaan. Baik. Dan ada beberapa perkara yang sama. Ada perbedaan dan ada beberapa perkara yang sama. Baik. Perkara-perkara yang sama. Yang pertama, pengusapan itu hanya untuk hadas kecil. Pengusapan itu hanya untuk hadas kecil. Baik. Ini baik khufain, imamah maupun kerudung hanya bisa untuk hadas kecil. Baik. Yang kedua, yang dipakai itu dalam keadaan suci. Yang dipakai dalam keadaan suci, khufnya harus suci, imamahnya harus suci, ya. Kemudian kerudungnya juga harus suci, sama-sama. Yang ketiga, yang dipakai adalah mubah. Khufnya mubah, dan durian. Kerudung dan imamah juga mubah. Nah, ini sama semuanya. Baik. Ini khanifidina azakumullah, poin-poin yang sama. Nah, poin-poin yang sama. Kemudian ada yang beda. Kalau khufain itu ada waktunya. Sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Kalau untuk imamah dan kerudung tidak ada tauqid. Tidak ada batas waktunya. Seseorang mengusap terus imamahnya tidak ada masalah karena tidak ada batas waktunya. Nah, ini khanifidina azakumullah. Baik. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau mengusap khufain dipersyaratkan tatkala menggunakannya dalam keadaan suci. Seorang berwudu terlebih dahulu kemudian menggunakan khuf, baru kalau dia batal, baik, kemudian dia usap khufnya. Nah, tapi kalau mengusap imamah atau mengusap baik kerudung tidak dipersyaratkan tatkala menggunakannya dalam keadaan suci terlebih dahulu. Nah, seseorang baik dalam keadaan belum berwudu kemudian dia menggunakan imamah, kemudian baru berwudu, baik ini diperbolehkan. Karena tidak ada persyaratan harus dalam keadaan suci tatkala mengenakannya. Baik, ini khanifidina azakumullah. Nah, baik. Kemudian khanifidina azakumullah. Nah, poin setelahnya termasuk perkara-perkara yang boleh untuk diusap. Wajabirah, perban. Jabirah, ini perban untuk luka, ini boleh untuk diusap. Baik. Kalau seorang di salah satu anggota tubuhnya ada yang luka, yang dia kalau terkena air akan tambah parah lukanya, penyakitnya, kemudian dia perban anggota tubuhnya. Dan kebetulan anggota tubuhnya itu anggota wudu. Tatkala datang waktu sholat, kemudian dia berwudu. Nah, bagaimana yang harus dia jalankan? Kalau dari sini, ikhwanifidina azakumullah, dia berwudu. Nah, kemudian tatkala bagian lukanya yang diperban itu cukup kemudian diusap. Nah, perbannya kemudian diusap. Baik. Ini ikhwanifidina azakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama ada yang berpendapat tayammum. Nah, kalau ada anggota wudu yang terluka, maka kewajibannya adalah tayammum. Kewajibannya adalah tayammum. Nah, sehingga
baik, tidak wudu. Karena dia luka, baik, ada di anggota wudunya, luka itu, maka dia bertayamum. Nah, pendapat yang lainnya menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkan keduanya. Seseorang berwudu, baik, kemudian bagian yang luka itu ditinggalkan. Misalnya lukanya di tengah-tengah sini, ini bagian yang harus dibasuh. Nah, dia basuh bagian sini, dia basuh bagian sini, baik. Kemudian setelah wudu dia bertayamum. Nah, ganti dari pengusapan luka. Baik, menggabungkan tayamum dengan wudu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini beberapa pendapat para ulama. Nah, baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini, baik, bahwasanya cukup untuk diusap dan tidak perlu untuk bertayamum. Nah, cukup untuk diusap dan tidak perlu untuk bertayamum. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, untuk pengusapan perban ini, beliau memberikan persyaratan. Lam tatajawaz qadral hajah. Perban yang dipakai itu, nah, jadi perban yang dipakai itu, baik, tidak boleh melampaui tempat yang luka. Tidak boleh melampaui tempat yang luka. Baik. Misalnya pada fillah azakumullah, nah, seseorang lukanya mungkin sepanjang 3 cm. Nah, tidak boleh kemudian perban dia yang panjangnya 10 cm. Sehingga kemudian dia usap begitu besarnya. Nah, begitu panjangnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Tidak melampaui qadrul hajah. Nah, tidak melampaui qadrul hajah. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian walau bi akbar. Baik. Meskipun dalam keadaan hadas besar. Ini bedanya. Pengusapan baik perban dengan pengusapan khuffain dan pengusapan imamah serta pengusapan khimar. Kalau tadi disebutkan khuffain, imamah dan khimar ini boleh diusap kalau berwudu, kalau hadas kecil. Tapi kalau hadas besar harus dilepas. Tapi kalau jabirah, nah, kalau mengusap perban ini boleh hadas kecil, boleh pula hadas besar. Seseorang terluka kemudian dia harus mandi janabah. Baik. Maka anggota yang terluka yang diperban itu cuma diusap. Selesai. Nah, ini meskipun hadas besar. Ini bedanya. Nah, ini ikhwan fillah walau di aslah ini baik untuk mungkin menolak, membuang anggapan, mungkin orang akan beranggapan tatkala diatofkan wajabira, oh berarti tatkala imamah, khuffain dan kerudung itu hanya hadas kecil, berarti jabir juga hadas kecil. Berarti kalau hadas besar harus dilepas perbannya lah. Nah, untuk perban ini baik boleh untuk hadas besar, tidak perlu kemudian dilepas. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini untuk pengusapan jazirah. Kenapa kok dia dibedakan? Hadas besar juga diperbolehkan karena lil darurah. Lil darurah berbeda dengan imamah, berbeda dengan khuffain. Baik, kalau ini betul-betul karena luka darurah ini. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan rahimahullah, nah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang istilah para ulama tatkala mengusap jabir, tatkala mengusap perban, apakah dipersyaratkan semua itu diusap? Semua perban ini terusap terkena air, atau kemudian boleh sebagian yang diusap, yang penting sebagian. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah,
Beliau sebutkan rahimahullah, baik wasahih, nah, dan yang sahih bolehnya untuk mengusap di atas perban. Nah, bolehnya baik mengusap di atas perban. Baik, ya, ada disebutkan dari pendapat tayamum. Nah, enggak, tidak ada penggabungan antara tayamum dengan mengusap atau dengan berwudu. Baik, ini ikhwan fillah. Kemudian, nah, perbedaan yang lainnya, ila halliha. Bolehnya mengusap perban itu sampai sembuh. Nah, jadi sampai lukanya sembuh. Baik. Kalau kemudian tadi disebutkan pengusapan khuffain ini dipersyaratkan atau baik ada waktunya 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Tapi untuk mengusap perban ini nggak ada waktunya sampai dia sembuh. Kalau misalnya ini lukanya lama sekali, 1 bulan belum sembuh, baik 1 bulan dia usap terus. Nah, setiap kali berwudu atau setiap kali dia mandi janabah, nah, dia usap terus, baik bagian perbannya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ila illiha. Nah, sampai kemudian lukanya sembuh. Baik. Idza labisa dzalika ba'da kamalis shahar. Idza labisa dzalika ba'da kamalis shahar. Bolehnya mengusap itu semua kalau telah sempurna bersucinya. Kalau telah sempurna bersucinya. Akhirnya qani bidinazakumullah, karena beliau berbicara masalah mengusap khuf. Kemudian berbicara masalah mengusap imamah. Berbicara masalah mengusap khimar. Dan berbicara masalah mengusap jabirah. 4. Ini 4 perkara yang diusap. Beliau sebutkan persyaratannya, bolehnya 4-4 yang diusap ba'da kamal tahar. Kalau sudah sempurna bersucinya. Baik. Seseorang boleh mengusap khufnya tatkala dia menggunakan khufnya itu sudah berwudu. Seorang sudah berwudu sempurna kemudian dia menggunakan khufnya. Nanti kalau batal wudunya dia boleh mengusapnya. Baik. Demikian pula imamah. Demikian pula khimar. Demikian pula jabirah. Ini zahirnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah. Baik, tadi disebutkan baik persyaratan ini zahirnya hanya untuk khuffain. Hanya untuk khuffain. Adapun untuk selain itu tidak dipersyaratkan. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, baik perban. Ini tadi disebutkan perban itu perkara darurat. Karena kalau orang menggunakan khuf itu bisa semau dia. Nah, kapan dia mau itu bisa. Dia berwudu, baik kemudian dia pakai. Beda dengan orang yang menggunakan perban. Karena tidak terduga waktunya. Dia terluka misalnya. Baik. Kemudian mungkin dibawa ke rumah sakit. Kemudian langsung diperban lukanya. Dalam keadaan dia belum berwudu. Nah, kalau kemudian dipersyaratkan bolehnya mengusap itu wudu terlebih dahulu, ini perkara yang menyusahkan. Nah, ini masyarakat. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah tidak dipersyaratkan tatkala seorang mengusap perbannya itu dahulu sebelum diperban harus dalam keadaan suci. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Beliau rahimahullah menyatakan di sini ba'da kamalis taharah. Nah, ba'da kamalis taharah. Setelah sempurnanya bersuci. Baik. Setelah sempurnanya bersih. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang berwudu misalnya, terakhir dia mencuci kaki yang kanan. Setelah dicuci kaki yang kanannya, kemudian dia menggunakan khuf sebelah kanan. Kemudian dia mencuci kaki kirinya, kemudian dia menggunakan khuf sebelah kiri. Zahirnya, tatkala nanti dia batal wudunya, maka dia tidak boleh mengusap khufnya. Kenapa? Tatkala dia menggunakan khuf sebelah kanan, belum sempurna wudunya. Kaki kirinya belum dicuci. Nah, lafaznya ba'da kamalil tahar. Setelah suci sempurna. Sehingga ikhwan fillah azakumullah dia harus berwudu sampai selesai.
sampai kaki kirinya yang dicuci, baru kemudian dia menggunakan khuf yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, kalau dia menggunakan khuf yang kanan dalam keadaan yang kiri belum dicuci, belum selesai wudunya, maka dia dianggap tidak menggunakan khuf dalam keadaan sempurna wudu. Nah, sehingga nanti kalau dia batal dan mau berwudu, harus lepas khufnya, tidak boleh diusap karena tatkala dia pakai dalam keadaan belum sempurna wudu. Ini kata-kata ba'da kamalis tahar. Nah, setelah sempurnanya tahar. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, beliau kemudian sebutkan beberapa masail. Beberapa masail tentang pengusapan khufain. Qala rahimahullah. Wa man masaha fi safarin summa aqama. Barang siapa yang mengusap khufnya tatkala safar. Kita tahu. Baik, musafir boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Nah, musafir boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Baik. Kalau ada seorang musafir mengusap khufnya, summa aqama. Nah, kemudian dia mungkin, baik. Mungkin dia perjalanan pulang. Dia mungkin perjalanan pulang, baik. Dia usap khufnya, kemudian dia sudah sampai. Nah, sudah sampai ke tempat tujuannya atau sudah sampai ke tempat tinggalnya. Mungkin dia. Nah, atau kemudian kebalikannya. Nah, seseorang mungkin kemudian dia mengusap khufnya, kemudian dia safar. Nah, ini kebalikannya. Baik. Au syakka fi ibtida'i, atau seseorang ragu tatkala memulainya. Nah, wa in ahdatsa summa kafara, kalau dia berhadas, summa kafara, kemudian dia safar, qabla masfihi, sebelum dia mengusapnya, sama musafirin, maka dia mengusapnya pengusapan musafir. Baik, jadi kalau ini mukim, nah ada orang yang mukim, baik, mukim dia berwudu, kemudian menggunakan khufnya. Nah, setelah menggunakan khufnya, kemudian dia batal wudunya. Baik, dia batal wudunya. Tatkala batal wudunya, dia belum berwudu, safara, dia safar. Nah, qabla masfihi, sebelum diusap khufnya. Famasha musafirin, maka dia dihitung pengusapan musafir. Nah, jadi meskipun dia pakainya tatkala mukim, ya, tatkala mukim, baik, dia pakai, mungkin kan sehari semalam. Setelah itu batal, belum dia usap, dia safar. Nah, maka tatkala safar dia dihitung sebagai musafir. Hingga waktunya 3 hari 3 malam. Nah, dia memiliki kesempatan 3 hari 3 malam. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, jadi demikian pula sebaliknya. Nah, kalau seorang musafir mengusap khufnya, baik, kemudian batal, baik, belum sempat dia berwudu, belum sempat dia mengusap khufnya, kemudian dia sudah sampai. Nah, sudah sampai ke tempat mukimnya, maka dia dihukumi mukim. Ini sehari semalam dia boleh untuk mengusap khufnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, masail yang beliau sebutkan. Qala rahimahullah, wala yamsah qalani wala lifaf. Tidak boleh mengusap kolang tua, jadi peci. Nah, tidak boleh mengusap peci. Baik, ini peci kolang tua. Nah, ini tidak boleh untuk diusap. Karena dia beda dengan imamah. Karena kolang tua itu gampang untuk melepasnya. Beda dengan imamah. Kalau imamah dilepas, baik, mungkin akan harus mengatur lagi, harus memutar lagi. Nah, beda dengan kolang tua, peci yang dia bisa diambil dengan mudah, bisa dipaham dengan mudah. Baik, jika belum sebutkan, wala yamsahu wala lis. Kalau kolang tua, baik, kalau berwudu
itu harus dilepas, tidak boleh diusap. Nah, kemudian wala lifafa. Tidak boleh pula lifafa. Lifafa itu balutan. Seseorang kalau misalnya tidak punya kaos kaki, dia mengambil kain yang panjang kemudian diikatkan, dibalutkan di kakinya. Nah, ini khani fillah azakumullah. Menurut mu'allif rahimahullah, kalau seorang menggunakan lifafa, ini tidak boleh diusap. Kalau datang waktu sholat, dia berwudu harus dilepas, harus dicuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Baik. Tapi khani fillah azakumullah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini pula yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bolehnya seorang itu mengusap lifafa. Bolehnya seorang itu mengusap balutan yang ada di kakinya. Kenapa ikhwan fillah rahimakumullah? Karena lifafa itu lebih sulit dilepas dibandingkan khuf. Nah, kalau khuf dia dilepas, kalau mau pakai gampang dipakai. Kalau kemudian balutan dia harus melepas satu persatu. Kemudian kalau dipasang dia juga dibalut satu persatu. Ini lebih sulit daripada khuf. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, pendapatnya beliau rahimahullah, kalau khuf yang mudah itu boleh diusap, wabil aula lebih-lebih lagi lifafa. Boleh diusap. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapatnya beliau rahimahullah taala. Wal lifafa min babin aula. Nah, jadi balutan yang ada di kaki itu, ini lebih utama untuk diusap. Karena dia lebih berat dibandingkan khuffain. Baik. Wala ma la yasqutu min al-qadami. Tidak boleh pula mengusap apa-apa yang terjatuh dari kaki. Kalau dipakai dan dia terjatuh, maka tidak boleh diusap. Sebagaimana tadi kemarin kita sebutkan, mu'allif mempersyaratkan khuf itu bolehnya diusap kalau dia yasqutu bi nafsi. Kalau dia nempel sendiri, enggak boleh diusap. Tidak boleh ada tali. Nah, baik. Kalau dia nempelnya karena di tali, misalnya diikat, maka tidak boleh diusap. Baik. Ini pendapat beliau. Nah, sehingga beliau sebutkan, baik, yang dipakai di kaki, kalau kemudian dia itu bisa terlepas, maka tidak boleh diusap. Akhirnya berarti sendal. Nah, yang kalau tidak diikat dia akan lepas, baik, tidak boleh untuk diusap. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, dari riwayatnya dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib, beliau mengusap sendalnya setelah berwudu. Nah, beliau mengusap sendalnya setelah berwudu. Baik, ini menunjukkan boleh. Nah, tidak harus itu perkara-perkara yang sulit untuk melepasnya. Baik. Kemudian, au yura minhu ba'dahu. Tidak boleh mengusap yang kelihatan sebagiannya. Baik. Yang sebagian anggota wudunya kelihatan, maka tidak boleh diusap. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, mu'allif mempersyaratkan khuf bolehnya diusap itu kalau dia tidak lubang. Nah, kalau ada yang robek, ada yang lubang, sehingga kelihatan kulit kakinya, tidak boleh diusap, harus dicuci. Nah, dari pendapat yang rajih tidak ada persyaratan yang demikian. Baik, sehingga boleh sebutkan di sini dipersyaratkan kalau khuf itu ada yang lubang, kelihatan kulit kaki yang harus dicuci, maka tidak boleh untuk mengusapnya, harus dicuci. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih, meskipun lubang, maka boleh untuk diusap. Sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, baik, bahwasanya para sahabat itu mereka banyak yang masakin, sehingga mungkin sufuf mereka banyak yang sobek, banyak yang lubang. Nah, tetap Rasulullah SAW memutlakkan bahwasanya boleh mengusap sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Nah, tidak sebutkan kalau ada yang lubang, ada yang robek, tidak boleh untuk mengusapnya. Tidak ada persyaratan yang demikian. Sehingga ikhwan fillah zahirnya, meskipun khuf itu terbuat dari benda yang transparan, meskipun khuf itu terbuat dari plastik misalnya yang transparan, yang dia kelihatan tembus pandang, ini nggak ada masalah. Nah, meskipun kelihatan kulitnya, karena khufnya itu dia itu bening misalnya,
enggak ada masalah dari itu. Baik, ini ikhwan fillah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi fal hukmu lil fawqani. Ini beliau berbicara kalau seorang menggunakan khuf yang double. Nah, atau mungkin sekarang seorang menggunakan kaos kaki kemudian menggunakan sepatu. Nah, ada dua lapisan yang dipakai untuk kakinya. Baik. Kata beliau rahimahullah, fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al-hadathi. Kalau kemudian menggunakan khuf atau khuf sebelum hadas, seseorang berwudu, kemudian dia menggunakan khuf. Sebelum dia batal wudunya, dia menggunakan khuf yang kedua. Atau mungkin seorang menggunakan wudu, selesai wudu dia menggunakan kaos kaki. Sebelum batal wudunya, dia kemudian menggunakan sepatu. Nah, berarti double. Fal hukmu lil fawqani. Nah, maka hukumnya itu bagian yang atas. Hukumnya itu kalau orang pakai kaos kaki dulu baru sepatu. Hukumnya yang atas. Hukumnya berarti sepatunya. Nah, berarti nanti kalau dia batal, kemudian dia harus berwudu, dia tidak perlu melepas sepatunya. Yang dia usap hanya sepatunya. Meskipun waktu pertama kali dia memakai itu adalah kaos kakinya, baru kemudian sepatunya. Tapi yang dia usap adalah sepatunya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Na'am." Baik. Wa yamsahu aktsaral imamah. Dan mengusap mayoritas dari imam. Mengusap mayoritas dari imamah. Nah. Baik. Di sini beliau tidak sebutkan bagaimana hukumnya kalau seorang menggunakan khuf yang kedua, lapisan yang kedua, apabila dia sudah batal wudu. Seseorang berwudu, kemudian menggunakan kaos kaki. Setelah dia batal belum berwudu, kemudian dia menggunakan sepatu, misalnya. Nah, dia menggunakan sepatunya tatkala wudunya batal. Nanti, kalau dia wudu, dia harus melepas sepatunya. Nah, dia harus melepas sepatunya dan yang diusap itu bagian dalamnya, kaos kakinya. Nah, karena sepatunya dia pakai setelah dia dalam keadaan hadas. Nah, ini kalau khufnya itu double. Nah, jadi kalau sepatunya dipakai dalam keadaan wudunya belum batal, nanti kalau wudu hanya sepatunya yang diusap. Tapi kalau sepatu itu dipakai setelah dia batal wudunya, maka apabila nanti wudu, ini sepatunya harus dilepas. Nah, yang diusap adalah yang bagian dalamnya, yakni kaos kakinya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian beliau sebutkan kaifiyahnya. Kalau yang diusap itu imamah, wa yamsahu aktsarul imamah. Mayoritas imamahnya yang diusap. Nah, mayoritas imamahnya yang diusap. Wa dhahiri qadamil khuffi. Kemudian zahir bagian atas qadamul khuffi, bagian atas khuf. Nah, kalau imamah yang diusap itu mayoritas bagian imamah yang diusap. Nah, tidak sebagiannya, bukan hanya sampingnya, bukan hanya belakangnya, tapi imamah kalau menggunakan imamah dia berwudu, semuanya baik diusap. Nah, kemudian bagaimana kalau khuf? Kalau khuf yang diusap itu bagian atasnya. Jadi bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Baik. Min asabihi ila saqihi. Dari jemarinya sampai ke betis. Nah, kalau ini kaki, baik. Maka dia mengusapnya dari jari jemarinya naik ke atas sampai ke betis. Nah, ini cara mengusap khuf. Nah, duna asfalihi qadbi. Tanpa bagian bawahnya, tanpa pula bagian tumitnya. Nah, jadi kalau mengusap khuf itu hanya dari ujung jari jemari, sampai ke betis. Nah, sampai ke betis. Tidak perlu mengusap bawahnya, tidak perlu pula mengusap tumitnya. Nah, ikhwani fillah azakumullah,
Mu'allif tidak menyebutkan apakah mengusap khuf itu harus berbarengan. Ya. Kaki kiri dan kaki kanan itu harus jadi satu langsung. Nah. Atau kemudian boleh mengusap yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Satu persatu. Zahirnya, ikhwan fillah azakumullah, zahirnya dari hadisnya Mughirah, tatkala Rasulullah itu mengusap semuanya. Mengusap semuanya. Mengusap yang kanan dan yang kiri. Karena tidak memerlukan kesulitan. Nah, dia tangan kanan memegang kaki yang kanan, tangan kiri memegang kaki yang kiri, kemudian dari jari jemari kaki terus naik ke arah putih. Selesai sudah. Kali usapan. Nah, kecuali kalau memang seseorang mungkin tangannya cuma satu. Nah, maka dia dahulukan kaki yang kanan, kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Baik. Wa ala jami'il jabirah. Wa ala jami'il jabirah. Nah. Dan mengusap semua perban. Mengusap semua perban. Baik. Mengusap semua perban. Nah. Ini fani bidina azakumullah. Baik. Kalau perban, maka mengusap semuanya. Wa mata zahara ba'du mahallil fardi ba'dal hadasi. Kapanpun kelihatan tempat yang wajib untuk dicuci ba'dal hadasi, setelah batal wudunya. Misalnya, seseorang sudah mengusap khufnya. Dia pakai sholat, aktivitas, kemudian batal wudunya. Setelah batal wudunya, ada bagian anggota yang harus dicuci itu kelihatan. Kakinya misalnya. Nah, kelihatan kulitnya, kulit kakinya. Kata beliau, rahimahullah, au tammat muddatuhu, atau selesai masanya. Kalau mungkin dia sehari semalam, mulai mengusap saya dia subuh, berarti subuh lagi sudah selesai sehari semalam, atau 3 hari 3 malam. Nah, kalau masa pengusapannya sudah selesai, istiqnaf taharah, maka dia harus mengulangi taharah dari awal. Nah, dia harus mengulangi taharah dari awal. Baik, ini poin yang paling akhir yang beliau sebutkan. Nah, muqani bidina azakumullah. Baik, jadi menurut beliau, kalau seseorang itu menggunakan khuf, nah, kemudian sudah batal wudunya dan khufnya itu dilepas, khufnya itu dilepas, maka dia harus mengulangi wudu dari awal. Nah, atau kalau seorang itu sudah 3 hari 3 malam atau sehari semalam mengusap khufnya, maka batal wudunya. Baik. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, kalau seorang sudah mengusap khufnya, kemudian dia lepas khufnya, tidak batal wudunya. Nah, jadi kalau seorang berwudu dengan cara mengusap khufnya, setelah itu dia masuk ke masjid, dia lepas khufnya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Baik, tidak membatalkan wudunya dia melepas khufnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dikiaskan. Kalau seorang berwudu dalam keadaan rambutnya masih panjang, nah, setelah berwudu dia belum batal wudunya, kemudian dia gondol rambutnya, maka tidak batal wudunya. Setelah dia wudu tadi mengusap rambutnya, dan setelah berwudu dia menggundul rambutnya, tidak batal wudunya dengan digundul rambutnya. Sama ini. Kalau seorang mengusap khufnya, setelah itu dia lepas, maka tidak batalkan wudu. Baik. Demikian pula tatkala selesainya masa usapan. Ya. Selesainya masa usapan. Sehari semalam sudah selesai. 3 hari 3 malam sudah selesai. Kalau wudunya belum batal, baik, maka dia tidak perlu mengulangi wudunya. Nah, dia mengusap pada waktu sholat subuh. Kalau dia mungkin berarti subuh berikutnya dia sudah tidak boleh untuk mengusap. Nah, tapi dia belum batal wudunya. Dia tetap sholat menggunakan wudu yang mungkin sholat isya. Nah, dia tidak perlu untuk mengulangi wudunya karena tidak batal wudunya. Dengan habisnya masa pengusapan tidak menjadikan wudunya itu batal. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, beberapa ahkam dari masuk khufain, imamah, wal himar, wal jazirah. Setelah itu mu'allif rahimahullah akan bahas tentang bab nawaqidul wudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.